Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Kristianti. Saya salah satu dari Rabiha. Saya Getson Raja Sakir. Saya Indah Ramadhani. Kami dari kelas 12 IPA 1 yang akan melakukan praktikum biologi, yaitu membuat Selamat menyaksikan. Tujuannya yang pertama, untuk menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan roti dengan bantuan ragi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan roti. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Salah satu produk bioteknologi di bidang pangan adalah roti. Pembuatan roti memerlukan ragi roti. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya jenis yeast yang digunakan adalah ragi roti, Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi sederhana, laju pertumbuhan cepat, sangat stabil dan aman digunakan. Ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Karbon dioksida yang dihasilkan mematang dan mengumpulkan gluten dalam adonan. Kondisi dari gluten akan memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya, membentuk cita rasa akibat terjadinya proses fermentasi. Fungsi utama ragi adalah untuk mengembangkan adonan dalam pembuatan roti. Ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam pembentukan ATP. Fermentasi terjadi pada kondisi miskin oksigen. Proses fermentasi pada roti disebut juga fermentasi alkohol karena hasil akhir yang dihasilkan berupa alkohol. Glukosa adalah substrat pada tahap awal fermentasi yang kemudian dipecah menjadi dua molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Akan tetapi reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP oleh glikolisis. Selanjutnya, molekul pirufat difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Persamaan reaksi kimia fermentasi alkohol yaitu C6H120 menjadi 2C2H50H plus 2CO2 plus 2 ATP. Untuk bahan-bahannya, ada tepung terigu protein tinggi, telur, margarin, ragi, gula pasir, coklat, susu, dan kopi. Untuk alatnya ada mixer, baskom, spatula, sendok, oven, gelas, balon wax, dan kain. Pertama, masukkan 230 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi, 30 gram gula pasir, 1 butir telur, dan 110 ml susu. Kemudian, mixer sampai adonan menjadi kalis. Kemudian, pindahkan adonan ke baskom lain dan ditutup dengan kain selama 1 jam agar adonan dapat mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, buat topping untuk rotinya. Masukkan 1 sendok makan kopi bubuk, 1 butir telur, 40 gram terigu, 40 gram gula pasir, 40 gram margarin,
dan setengah sendok makan air panas. Adonan yang sudah ditutup selama 1 jam, uleni lagi agar adonan tersebut kalis dengan sempurna. Kemudian, bagi adonan menjadi 8 bagian dan diisi dengan coklat batang secukupnya. Setelah diisi dengan coklat, taruh adonan di loyang yang sudah dioleskan mentega agar tidak lengket. Kemudian, tutup dengan kain dan diamkan selama 35 menit agar adonan mengembang. Lalu, topping kopi yang sudah dibuat tadi oleskan ke adonan. Setelah itu, panggang selama 25 menit. Proses pengembangan adonan saat di oven. Setelah dipanggang selama 25 menit, angkat roti dari oven. Roti manis sudah siap. Hasil pengamatan. Yang pertama, pada pukul 11 siang, adonan dibulatkan dan didiamkan kurang lebih selama 1 jam pada proses pengembangan pertama, dan 45 menit pada proses pengembangan yang kedua. Seperti pada gambar pengamatan di tabel, adonan belum mengembang karena ragi belum bekerja dengan maksimal. Hasil pengamatan yang kedua, setelah 1 jam 45 menit, adonan sudah terlihat mengembang dan berbentuk pori-pori pada kue karena kerja ragi dan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Seperti pada gambar pengamatan di tabel, pada pukul 12:45 menit, adonan sudah mengembang karena ragi sudah bekerja dengan maksimal. Dalam praktikum ini menggunakan ragi dalam bentuk instan. Ragi instan ini dapat langsung dicampur dalam adonan roti, seperti yang dijelaskan oleh Gislen tahun 2009, bahwa ragi instan dapat langsung dicampurkan dengan tepung dan bahan kering lainnya, tidak harus dilarutkan dalam air sebelum digunakan.
Jamur ragi Saccharomyces cerevisiae terus melakukan fermentasi dan menghasilkan karbon dioksida yang semakin banyak di dalam adonan roti. Oleh karena itu, adonan akan semakin mengembang apabila semakin lama didiamkan. Kesimpulannya, roti adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu, ragi, garam, dan air, bahan pembantu atau tambahan lainnya. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan roti manis yaitu terigu berprotein tinggi. Terigu berprotein tinggi apabila digunakan akan membentuk gluten yang tinggi, sehingga mampu memerangkap gas CO2 yang dihasilkan oleh fermentasi ragi roti. Fermentasi merupakan kegiatan ragi pada adonan sehingga dihasilkan CO2 dan alkohol. Kamir jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis kamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Pemanggangan roti berfungsi untuk menghentikan proses fermentasi pada adonan, serta menguapkan alkohol serta CO2 dari proses fermentasi, sehingga menyebabkan pengembangan pada roti manis.